Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak semuanya. Eh, Baik, di sini kita akan melakukan praktik coaching ya, Bapak-bapak ya. Di mana saya, Putra Rizky Notonegoro, pada sesi kali ini akan menjadi seorang pengamat, kemudian Pak Amron Hidayat sebagai coach, dan Pak Pemimpin sebagai coaching. Pertama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan coach yaitu Pak Amron terkait pelaksanaan kegiatan coaching pada siang hari ini. Selamat siang Pak Amron. Pak Putra, selamat siang. Gimana Pak Amron kegiatan coaching hari ini? Kira-kira apakah Pak Amron sudah punya gambaran terkait apa yang mau disampaikan atau apa yang mau dinilai gitu? Ya. Untuk praktik coaching pada siang hari ini, di mana nanti saya akan berpasangan dengan Pak Toyibin, ya sekilas sedikit tahu lah Pak, sesuai dengan rubrik yang sudah kami baca itu ya. Kemudian untuk khususnya untuk praktik coaching siang hari ini, saya lebih kepengen mengasah kompetensi saya di terutama di mengajukan pertanyaan bobot untuk Pak Putra. Baik, untuk ini kompetensi yang lebih spesifiknya apa kira-kira? Itu tadi untuk yang paling spesifik yang tadi saya tingkatkan itu lebih ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Kalau present dengan mendengarkan aktif mungkin sudah bisa selama ini sudah bisa saya latih, tapi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ini perlu dilatih lagi, Baik, dikembangkan lagi gitu. jadi nanti Pak Amron akan mengembangkan Ya, kompetensi menanyakan ya, pertanyaan yang berbobot gitu ya. betul. Akan lebih dilatih, lebih dalam lagi. Oke. Indikator keberhasilannya seperti apa? Atau yang ingin dikembangkan Pak Amron itu? Ya, kalau nanti saya bisa memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang memantik kunci dalam hal ini adalah Pak Toyibin untuk bisa mendapatkan solusi terbaiknya, itu mungkin indikatornya, Pak. Baik Pak Amron, untuk pra diskusi pada siang hari sebelum kegiatan coaching dimulai, saya kira cukup. Yang kegiatan yang kedua adalah kegiatan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Amron dan Pak Toyibin. Hmm, Jadi lanjutkan. Siap, siap. Selamat siang Pak Amron. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Toyibin. Wah, ini tumben nih, Pak. Iya Pak Amron, ini ada sedikit unek-unek yang pengen ya saya bicarakan dengan Pak Amron ini Pak. Wah, undang-undang apa ini, Pak? Sepertinya menarik ini. Barangkali saya bisa bantu, ya, monggo, Pak. Ya dibilang menarik ya karena mungkin bagi saya mungkin menarik sekali Pak Amron. Mungkin bagi yang lain belum tentu juga. Menarik karena ini yang terjadi pada saya Pak Amron. Yaitu saya sering menghadapi dalam mengajar matematika terdapat anak yang mempunyai kemampuan rendah dalam pemecahan masalah, terutama soal-soal yang berkaitan dengan soal cerita itu Pak Amron. Saya pengen mengatasi hal itu biar anak-anak ini bisa menyelesaikan dengan baik Pak Amron. Oh, jadi Pak Toyib ini ceritanya hari ini pengen berbagi obrolan dengan saya terkait dengan cara-cara atau ide untuk bisa meningkatkan kompetensi pemecahan masalahnya anak-anak itu ya Pak Toyib ya. Iya Pak Amron. Terus terang ya ada ya selama saya mengajar ada kendala-kendala ya, terutama saat soal-soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, Ketika soal-soal saya berikan kan mereka bisa menyelesaikan, tapi ketika sudah diaplikasikan dalam kehidupan
terutama kehidupan di masyarakat dengan tipe-tipe soal yang berbeda, ternyata banyak anak-anak yang jatuh dilihat dari nilainya itu tidak memenuhi standar atau tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal itu Pak Amron. Oke, oke. Nah, kira-kira nanti dari tujuan apa namanya setelah kita ngobrol ini Pak, eh, yang diharapkan dari Pak Thoyibin itu dapat apa nih? Tentunya yang saya inginkan itu ada semacam trik-trik atau mungkin solusi untuk mengatasi biar terjadi peningkatan atau terjadi pemahaman untuk saya, terutama agar ketika saya mengajar anak-anak yang mempunyai kemampuan rendah dalam menyelesaikan soal-soal cerita menjadi meningkat tentunya Pak. Pengen biar mereka setara dengan teman-teman yang lain seperti itu. Iya. Memang untuk pelajaran matematika itu penuh tantangan ya Pak ya. Jadi nggak semua siswa itu dari awal sudah senang dengan matematika. Dan ini salah satu tantangan juga nih buat Pak Thoyib sebagai guru matematika. Nah, kalau boleh tanya, boleh tahu nih Pak, kok bisa mengatakan bahwa Pak Thoyib ini tuh muridnya kurang, apa namanya, kemampuannya kurang bagus dalam pemecahan masalah itu indikatornya di apa ini Pak? Ya Bang Bro. Ini terutama nanti ketika anak-anak itu sudah menyelesaikan soal cerita ya, penerapan misalkan pada kompetensi keterampilan ya, yang pada dasar 4 itu ya, itu terutama mereka akan ketika saya buat kerja kelompok, sebelumnya memang saya kan tidak jelaskan dulu, yang jelas materinya sudah saya jelaskan, saya coba beri contoh lah. Kemudian ketika mereka menyelesaikan sendiri, itu terkadang mereka nggak mampu untuk menyelesaikan, saya harus mulai dari mana, atau menerapkan rumus yang mana, itu kadang-kala bingung. Anak-anak itu merasa bingung, padahal secara kemampuan pengetahuan mereka sudah mampu. Ketika mereka menerapkan misalkan dalam soal cerita yang bangun ruang Silengkung ya, kaitannya menghitung luas selimut, anak itu kadang-kadang juga bingung menerapkan mana saya harus menerapkan luas selimut, mana harus menerapkan luas permukaan bangun ruang tersebut. Itu terkadang seperti itu. Nah, ini Pak, satu lagi nih. Kalau misal ya, Bapak ini pernah nggak, kira-kira dalam satu kelas ini ya, kalau satu kelas itu kan 100% gitu ya. Dalam skala 100% ini, kira-kira berapa persen nih anak-anak yang mampu dan berapa persen yang menurut Pak Thoyib itu belum mampu ketika ada soal-soal yang berupa soal cerita atau pemecahan masalah kontekstual begitu. Yang sering saya alami kalau sudah soal cerita, sudah soal berbasis masalah tadi yang kehidupan sehari-hari tadi, yang berbasis masalah kehidupan sehari, paling hanya sekitar 40%-an yang mampu menguasai. Ya 40%. Saya arahkan 40% memang mereka mampu, tapi yang 60% ini masih harus benar-benar kita gali lagi biar mereka mampu. Oke, nah harapannya Pak Thoyib ini nanti kalau sudah dapat ide dan diaplikasikan, pengennya berapa persen ini yang di kelas ini mampu menguasai pemecahan masalah itu? Yang saya harapkan itu 80%, Bang. 80%. Ya, mereka bisa dari jumlah yang ada di kelas itu bisa menguasai untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan pemecahan masalah ini, Bang. 2 kali lipatnya ya Pak ya? Iya, pengennya Ya, 2 kali. 40%. Iya, karena kalau 100% mungkin butuh proses juga ya Pak. Apalagi tidak semua siswa itu suka matematika. Iya. Oke, nah selama ini Pak, untuk apa namanya kegiatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang Pak Thoyibin, apakah sudah menemukan inovasi-inovasi atau monoton ini Pak, yang sudah Pak Thoyib sering berikan ke anak-anak? Kalau sebagian besar mungkin saya sebetulnya dalam mengajar di kelas ya kadang-kala bervariasi, kadang-kala juga kita menggunakan kerja kelompok. Kalau misalkan yang membangkitkan kaitannya problem solving, terus terang kadang-kala hanya mungkin kalau dalam 1 tahun dihitung-hitung paling hanya
sekitar 20%-an itu Pak Amron. Hanya 20% coba saya coba pakai problem solving. Kemudian kadang-kala saya pakai berkelompok, tapi berkelompoknya mungkin jarang yang memang yang menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah memang yang saya lakukan kadang-kala saya suruh siswa-siswa ini mengerjakan secara berkelompok, tapi yang saya suruh itu anak-anak mengerjakannya dari rumah, Pak. Karena kalau di sekolah biasanya mereka diskusinya agak lama dibandingkan dengan belajar yang biasa-biasa saja. Akhirnya waktunya habis ya Pak ya. Iya, biasanya. Contoh nih Pak, contoh yang sudah pernah Bapak lakukan untuk problem solving ya, sekalipun kayak tadi mungkin sampai waktunya habis, contohnya seperti apa Pak ini yang sudah pernah Bapak terapkan di kelas untuk problem solvingnya gitu. Untuk problem solvingnya yaitu misalkan dalam materi kesebangunan ya Pak. Nanti kami buat itu anak-anak menjadi beberapa kelompok, kemudian saya beri sebuah soal cerita yang kaitannya dengan kehidupan sehari, misalkan mengukur tinggi tiang bendera yang ada di sekolah. Nah itu, nanti anak-anak mengukur tinggi tiang bendera itu dengan menggunakan konsep kesebangunan, itu sudah saya terapkan. Jadi mereka langsung mengukur, saya praktekkan langsung itu Pak. Jadi di sekolah. Wah, keren Pak. Itu sudah keren itu. Keren. Dan gimana respon anak-anak, suka nggak itu Pak kalau ada pembelajaran kayak gitu? Yang jelas kalau ada pembelajaran yang saya terapkan langsung dengan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari langsung, mereka menghitung sendiri, yang jelas mereka sangat antusias Pak. Bawa meteran sendiri, bawa tali sendiri. Iya. Ya. Secara nggak langsung mereka menikmati ya Pak ya? Iya, memang menikmati sekali untuk. Nah, biasanya itu kalau misal anak-anak sudah suka, sudah menikmati itu nanti nyaman, itu biasanya capaiannya juga lebih baik loh Pak, daripada yang misal mereka hanya mendengarkan Pak Toyib ceramah, mendengarkan Pak Toyib beraksi menyelesaikan contoh soal, itu biasanya seperti itu. Sudah sering dilakukan seperti itu Pak, tadi kayak baru 20% ya? Iya, 20%. Ini kendalanya apa ini 20%-nya? Kenapa nggak sampai 50 atau 60% sering dilakukan gitu? Itu kendalanya kan kita waktunya ya Pak ya, kan kalau misalkan kelas 8. Kelas 8 itu kan kita terbentur waktu, itu satu semester aja materinya sampai ada 6 bab ya. Kalau kita hitung-hitung satu bab saja kadang-kala itu kurang lebih 1,5 bulan. Kalau saya terapkan ke pembelajaran yang tadi, misalkan problem solving, yang kemudian anak itu juga bisa menyelesaikan, kita praktekkan dengan kehidupan sehari-hari, kembalinya kadang-kala ke waktunya itu Pak. Waktunya tidak cukup. Iya, waktu. Berarti ini salah satu kendalanya waktu. Selain waktu apa saja Pak? Apalagi Pak ini Pak? Selain waktu ya. Iya. Kadang-kala untuk yang anak-anak yang kerja kelompok ya, kadang-kala kerja kelompok itu ketika saya sudah pilih-pilih agar anak itu bisa heterogen, tapi ternyata dalam heterogenan itu belum tentu anak itu bisa saling berbagi. Kadang-kala yang merasa pintar karena mungkin yang belum pintar dianggap agak lama ya mungkin menyelesaikannya. Akhirnya kadang-kadang ditinggal. Itu yang kendalanya seperti itu kadang-kadang. Jadi yang pintar masih mengabaikan yang belum pintar. Ini ada dua kendala nih. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Pak? Waktu sama kelompok yang heterogen, tapi ini nggak mau nih ngajarin itu, jadi tutor supaya temannya. Ada lagi nggak ini kira-kira? Kalau dilihat yang lain, kalau dalam itu ya paling mungkin ada sekitar 30%-an lah anak-anak yang masih malas-malas itu Pak. Terutama dalam mengikuti KPM, kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Masih ada yang ya mungkin kalau disuruh nulis harus kita suruh nulis baru mau nulis. Luar biasa kali pokoknya Pak. Oke, iya. Nah ini Pak, dari masalah waktu sama waktu ya, yang tadi waktu itu terbatas sehingga kita mau Pak Toyib itu mau nyoba pakai problem solving terbentur, takut nanti nggak sampai dengan tadi ada kendala kelompok heterogen yang
anak-anak itu nggak mau berbagi, kira-kira mana nih yang lebih mau dipilih untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, yang bisa untuk meningkatkan kompetensi anak di permasalahan soal ini, pemecahan masalah. Kalau di waktu yang jelas kita nggak mungkin menambah waktu kayaknya ya. Iya, Iya, dari anak-anak juga, nah mungkin dari waktu sekolah juga agak iya, sulit anak-anak untuk tambahan jam pelajaran juga. Kita pulangnya terus terang aja udah jam 1:15 untuk anak-anak ya. Itu aja jam segitu betul. kadang-kadang ya sudah mulai nggak konsentrasi Nggak lagi, efektif. pikirannya macam-macam. Iya, Mungkin paling hanya itu yang mungkin ke kelompok. heterogen itu ya, kelompoknya itu. Oke. Yang kelompok ini ya yang heterogen. Ini Ya, tadi dari apa namanya catatannya saya untuk Pak Toyib tadi menyebutkan bahwa dalam satu kelas itu ada 40% nih yang sudah mampu ya, yang biasanya sudah mampu 40%. 60 iya. persennya. Nah, kira-kira ini bisa nggak ya jadi solusi ya ketika 40% ini nih untuk bahasa Tegalnya itu menggeret gitu teman-teman yang 60%. Menurut Pak Toyibin ini gimana? Nah, bisa saja yang 40% ini saya jadikan mungkin semacam ya, tutor sebaya lah mungkin ya. Ini mungkin bisa juga ini sebagai tutor sebaya. Kemudian mungkin ada perlu penekanan juga untuk yang 40% ini agar mereka bisa saling berbagi dengan teman yang belum bisa ini. Saya rasa mungkin bisa yang 40% ini untuk saya bagi ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian saya tekankan lagi agar mereka tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, sebenarnya seperti itu, agar saling Betul, berbagi. betul, betul. Nah, rencananya apa nih, Pak? Nanti skenario pembelajarannya gimana nih? Atau mungkin rencana ke depannya nggak harus RPP ya, maksudnya skenario untuk biar tadi yang 40% itu mau jadi tutornya teman-teman. Ini nanti rencananya Pak Toyibin gimana nih? Rencana yang ke depan yang jelas nanti pembelajarannya saya rencanakan yang jelas kooperatif tadi yang berkelompok tadi, yang terdiri mungkin dari ya, 4 sampai 5 lah, maksimal 5. Karena Oke, jumlah di kelas 8 itu kan 32, berarti kalau bisa 4-4 bisa, kadang-kadang cuma ada yang nggak berangkat ya, jadi mungkin 5. Nanti pembelajaran kooperatif, tapi ya itu tadi kelompoknya tadi ya mungkin kita harus pinter-pinter memilih agar anak itu sebetulnya cocok untuk memberikan pemahaman kepada teman yang lain, atau mungkin dari sayanya sendiri perlu menekankan kepada anak-anak yang 40% ini agar mereka bisa saling sharing menjadi tutor sebaya dengan teman yang lain. bagus Jadi sih, keren ini ya. ya, jadi pengennya ada semacam tutor sebaya seperti itu. Kemudian nanti ya intinya pakai pembelajaran kooperatif, tapi yang agar 40% ini bisa berkontak-ganti kelompoknya namanya itu. Jadi kan kita bisa, anak itu mungkin bisa memilih-milih, oh mana yang cocok dengan saya, mana dengan yang ini, kampanye kan seperti itu. Kadang-kala anak-anak itu sendiri juga ada kecocokannya, Pak. Betul, betul, betul. Sudah ada gambaran ini ya Pak ya. Jadi nanti mungkin Pak Toyibin mau memberdayakan yang 40% ini untuk jadi tutor sebaya atau istilahnya mensplit mereka untuk membaur dengan teman-teman yang 60% tadi biar nanti kemampuan mereka membaur apa namanya bisa tertular kepada yang lain juga nanti mereka mau berbagi gitu ya. Iya, Itu ya benar. Pak ya. Iya, rencananya seperti itu. Untuk menambah ide nanti cara membagi kelompok ini Pak Toyib mau cari inspirasi dari mana atau tanya siapa ini? Yang jelas untuk membagi kelompok, yang 40% ini saya rencanakan yang jelas saya kumpulkan dulu, Pak. Saya berikan nama-nama anak ini, misalkan kelompok-kelompok ini, kayaknya mereka sesuai apa enggak. Kalau misalkan mereka juga ada kendala, yang jelas nanti saya arahkan, biar mereka Oke, mau berbagi sebenarnya seperti itu. oke. Dalam beberapa minggu depan mau dilaksanakan Pak ini Pak? Kalau rencananya yang jelas dari besok sama hari Wes, iya. ya. Oke, mantap. Rencanakan mulai hari Senin ini, Pak. Hari Senin Iya, iya. kita ya kerja kelompok, daripada kadang-kala kalau puasa kan pada ngantuk juga ya Pak Amron ya. Betul,
Betul. Akhir Iya. bab kapan ini Pak? Akhir bab untuk berikutnya kapan ini? Kira-kira mau ulangan ini? Kalau mau ulangannya berarti ini kan bab sedang bangun, kalau kelas 8 ya, bangun Hmm. ruang sisi datar. Kurang lebih mungkin ya 2 minggu lagi, Pak. Oke, 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi. Nanti kita apa ya ketemu lagi ya Pak. Saya pengen tahu nih hasilnya kayak apa nih. Coba dengan metode barunya Pak Toyib gitu. Bisa, bisa, Pak. Siapa tahu nanti nilai untuk pemecahan masalahnya soal cerita itu malah sudah 100% ini sudah pada mahir semua. Ya, itu yang diharapkan Ya kan seperti harapannya itu. itu, iya. Syukur-syukur tadi ya capaiannya Pak Toyib mintanya 80%. Oke, gitu ya Pak Toyib nih. Iya, iya, iya. Nah, oke, dari obrolan ini Pak Toyib dapat apa nih? Nah, yang jelas ya tadi saya akan coba lebih mengefektifkan lagi tentang pembelajaran kooperatif yang sudah saya lakukan. Yaitu tadi dengan dari 40% siswa yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik dengan teman yang lain akan saya jadikan sebagai tutor sebaya bagi yang lain, dan nanti coba Oke, akan saya modifikasi untuk pembelajaran kooperatifnya, Pak, sehingga tidak membosankan untuk anak-anak itu juga. siap, Itu yang saya mantap. katakan. Mm-mm. Ya, Semoga sesuai dengan rencana dan harapan ya Pak ya. iya, harapan saya. Iya. Oke, begitu Pak Toyib. Iya, iya. Ya, Ada terima lagi yang kasih mau sekali nih, ada Pak yang mau Amron. disampaikan lagi Pak? Ya, kayaknya saya coba strategi dulu itu aja, Pak Amron. Kayaknya Oke, udah siap. ketemu lagi 2 minggu lagi ya, Pak Amron ya. Ya, Ya, saya pengen tahu hasilnya nih. Iya. iya. Oke, begitu Pak Toyib ya. Ya, 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 terima kasih sekali. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amron dan Pak Toyib Bapak yang sudah melaksanakan kegiatan coaching pada siang hari ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi pasca kegiatan coaching pada siang hari ini. Amron kira-kira gimana untuk kegiatan coaching hari ini? Apakah capaian eh, kegiatan coaching hari ini sudah tercapai atau belum kira-kira dari Pak Amron? Wah, ini luar biasa. Ini coach saya cerdas sekali ini. Jadi kalau dipantik dengan pertanyaan pemantik langsung nih tereksplor ya gitu. Dan ini tadi menurut saya dari sekian praktik yang sudah saya lakukan ini tadi coaching terbaik yang saya lakukan ini. Jadi benar-benar datanya itu terarah sekali. Semua apa ya yang saya pengen yang coach pengen dapatkan saya juga ternyata bisa mengetahui dari pengakuannya coach, tapi ternyata itu justru malah bisa untuk memantik beliau mendapatkan solusi dari permasalahannya. Itu Pak Putra. Nah, baik, betul sekali dari pengamatan yang bercatat. Memang tadi kegiatan coaching berjalan secara sistematis ya. Jadi semua alur, yaitu alur cerita sudah terlampaui semua, sudah dilaksanakan semua. Kemudian kompetensi yang tadi coach kembangkan juga sudah dikembangkan, sudah aktif mendengarkan, kemudian present, sudah fokus pada materi yang akan dikembangkan, kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan Kuci kepada sebuah solusi yang timbul dari dirinya sendiri. Kemudian dari beberapa pertanyaan tadi bisa mengalir dengan baik dan tersistematis, akhirnya yaitu tadi Kuci bisa menemukan dan bisa mengarahkan diri sendiri menemukan solusinya. Kemudian tadi Pak Amron sudah bagus juga poin tentang pertanyaan berbobot yang tadi mau dikembangkan, memang sudah bagus untuk pertanyaan berbobotnya, dan nanti lebih banyak lagi pertanyaan berbobot yang akan disampaikan di kegiatan coaching-coaching lainnya. Sudah tidak apa ya memberikan asumsi, kemudian judgement, kemudian penilaian secara sepihak, sebenarnya sudah fokus juga pada materi yang akan dikembangkan. Kemudian selain dari kompetensi-kompetensi
Tadi Pak Amro pada fokus pada pertanyaan berbobot ya. Kira-kira Iya. ada yang mau dikembangkan lagi nggak selain dengan kompetensi itu? Ya tentunya semua kompetensi coaching ya, yang tiga-tiganya, yang present, mendengarkan aktifnya, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot itu pengen terus dikembangkan. Dan harapannya jangan sampai ada satupun yang lupa ataupun terlewat. Dan kadangkala memang kita harus kondisinya mungkin hening gitu ya. Yang present ini biasanya kendalanya adalah ketika kita sedang ngobrol mungkin lewat dunia maya itu ada apa namanya, di sini mungkin ada gangguan, itu yang paling berpengaruh. Tapi selama kita benar-benar penuh fokus di sini, insya Allah nanti untuk present no problem. Mendengarkan aktif juga ketika kita dalam daring seperti ini dan tidak ada kendala, insya Allah juga bisa gitu. Jadi insya Allah tiga-tiganya ya pasti harus terus dikembangkan, jangan sampai ada yang terlupa ataupun turun. Jadi harus sering-sering latihan coaching aja itu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Amron dan Pak Toyibin. Sepertinya proses diskusi pasca coaching sudah selesai dan Oke. coaching sesi 1 sudah berjalan dengan lancar. Semoga Alhamdulillah. sesi juga berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Putra. Baik, terima kasih Pak Amron dan Pak Toyibin. Sama-sama Pak Putra, terima kasih.